Halo orang tua Nusantara, kembali lagi dengan saya. Bagi penonton baru yang di channel ini, perkenalkan saya Maike Teja Saputra, seorang psikolog klinis. Di sini saya akan berbagi informasi seputar deteksi dini, kemungkinan adanya gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH, dan sering dikenal juga dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai perilaku sering dan mudah menangis yang merupakan salah satu indikator pada anak dengan GPPH. Pada pembahasan di video sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana bagi anak dengan GPPH, respon emosi seperti halnya refleks yang akan langsung dimunculkan ketika ada hal yang memicu. Hal ini juga masih berkaitan dengan indikator sering dan mudah menangis yang akan kita bahas sekarang. Beberapa anak dengan indikasi GPPH memiliki kecenderungan lebih sensitif merespon situasi yang terjadi pada dirinya. Misalnya, ketika ia menerima kritik, penolakan, ejekan, atau ketika merasa dirinya telah gagal melakukan sesuatu. Jadi, ketika berhadapan dengan situasi yang memicu kesedihan tadi, ditambah dengan kurang mampunya mereka untuk menahan dan mempertimbangkan reaksi emosi yang muncul, anak dengan indikasi GPPH akan jadi lebih mudah dan lebih sering untuk langsung mengekspresikan kesedihannya dengan menangis. Perilaku menangis berlebih ini juga seringkali dimunculkan anak dengan GPPH sebagai ekspresi ketika mereka merasa kecewa, misal saat dia tidak bisa mendapatkan yang diinginkannya. Jika dilihat sekilas, mungkin orang lain akan menganggap anak dengan GPPH ini sebagai anak yang sensitif, berlebihan, atau bahkan diberi label cengeng. Karena meskipun merasakan kesedihan sangatlah wajar ketika menerima penolakan, kritikan, kegagalan, dan sejenisnya, anak dengan GPPH merasakannya dan mengekspresikannya dengan lebih kuat jika dibandingkan dengan anak seusianya, dan tidak jarang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menenangkannya. Hal sederhana yang bagi anak pada umumnya mungkin hanya sebatas membuat sedih sedikit, bagi anak dengan GPPH dapat membuatnya menangis hebat dan berlarut. Namun juga dapat berhenti seketika. Jika dipahami dengan lebih baik, perilaku tersebut dapat terjadi karena menurut penelitian, anak dengan GPPH memiliki masalah pada perkembangan bagian di otak mereka yang bekerja untuk mengeksekusi tindakan dan mengelola emosi, sehingga mereka kesulitan untuk menenangkan diri mereka sendiri dan sulit bertindak sesuai dengan ketika ia merasakan kesedihan, penolakan, ejekan, dan kritik pun merupakan hal yang akan sangat sulit dihindari anak dengan GPPH, terutama ketika sudah masuk di usia di mana ia sudah harus bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih luas seperti sekolah. Karena perilaku-perilaku anak GPPH yang seringkali sulit dianggap wajar berdasarkan norma yang berlaku, anak dengan indikasi GPPH akan sangat rentan mendapat penolakan, ledekan, dan kritik dari lingkungan teman sebayanya, di mana di usia sekolah, anak pada umumnya pun masih kesulitan untuk bisa memahami perbedaan. Maka dari itu, rasa sedih akan sangat sering dialami anak dengan GPPH. Meregulasi
atau mengelola emosi memang merupakan hal yang sulit dilakukan anak dengan GPPH. Tetapi bukan berarti hal ini sama sekali tidak bisa dilakukan ataupun dilatih. Dengan mengonsultasikannya pada para ahli, orang tua dapat membantu anak untuk memahami dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Ketika papa mama di rumah merasa anaknya menunjukkan perilaku sering dan mudah menangis seperti yang saya jelaskan tadi, papa mama dapat mengamatinya lebih lanjut lagi. Apakah perilaku sering dan mudah menangisnya cenderung lebih sering dan lebih kuat dibanding teman sebayanya? Apakah lebih sensitif akan hal-hal sederhana? Apakah mengganggu kehidupannya atau mungkin hingga mengganggu pertemanannya? Seberapa sering perilakunya muncul? Apakah hanya kadang-kadang, sering, atau selalu? Apakah anak juga menunjukkan perilaku lain yang sesuai indikator lain yang dijelaskan pada video episode sebelumnya? Jika jawabannya ya, papa mama dapat mulai menilai dan mengakumulasi nilai anak pada perilaku di indikator ini dan indikator lainnya. Jika nilai totalnya mencapai 13 atau lebih besar, saya menganjurkan orang tua atau orang dewasa di sekitar anak untuk mengkonsultasikannya dengan ahli, baik dokter, psikiater, maupun psikolog. Begitu pula apabila nilainya di bawah 13, namun orang tua masih ragu atau merasa perilakunya sudah sangat mengganggu fungsi anak dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, papa mama tidak perlu panik dulu, karena munculnya perilaku sering dan mudah menangis ini saja tidak berarti anak Anda pasti memiliki GPPH dan tidak menunjukkan perilaku sering dan mudah menangis, juga tidak pasti anak tidak memiliki GPPH. Memang perlu pengamatan lebih lanjut oleh ahli untuk tahu dengan pastinya. Tapi sembari menunggu berkonsultasi dengan ahli, orang tua dapat mendengarkan keluh kesah anak, terutama mengenai apa yang ia rasakan, apa yang membuatnya bersedih, dan bertanya langsung kepada anak apa yang sekiranya dapat dilakukan untuk membuatnya merasa lebih baik. Apakah ia ingin ditemani atau dipeluk dan sebagainya. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa.